Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Cahyaningrum. NPM saya 171200251. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi perspektif global pada materi 4, 5, dan 6. Saya akan menjelaskan apa itu blockchain. Blockchain adalah teknologi di balik Bitcoin ya. Jadi, blockchain ini adalah sistem yang mengatur dan juga mengelola data transaksi mata uang digital yang tidak dikelola pihak ketiga seperti bank, tapi yang mengelola adalah para penggunanya itu sendiri. Selanjutnya, jika bicara tentang masa depan cryptocurrency pada tahun 2020, yaitu uang adalah sesuatu yang simpel yang digunakan untuk kegiatan jual beli. Cryptocurrency yaitu ada bermacam-macam ya. Yang pertama ada Bitcoin, yang kedua ada Ethereum, yang ketiga ada Ripple, yang keempat selanjutnya ada Bitcoin Cash, dan yang terakhir yaitu ada Seller. Cryptocurrency membutuhkan sebuah dompet yang nantinya kita akan mendapatkan public key yang biasa kita sebut dengan nomor rekening, dan secret key yaitu password. Penggunaan cryptocurrency di mana apabila kita lupa password, maka kita akan kehilangan dompet beserta isinya. Tadi kita sudah membahas tentang uang cryptocurrency. Selanjutnya kita akan membahas uang digital. Uang digital itu adalah uang yang bukan ditransaksi secara digital ya. Jadi yang dimaksud dengan uang digital di sini yaitu uang yang biasa dikenal dengan nama uang cryptocurrency yang diperkenalkan pada tahun 2008. Bitcoin ini jumlahnya tidak sebanyak uang kartal yang pada umumnya jumlahnya bisa ditambahkan atau dikurangkan oleh bank sentral. Bitcoin ini jumlahnya terbatas, di mana pada saat itu hanya dibuat kurang lebih 21 juta keping saja. Jadi alasan mengapa Bitcoin ini diciptakan yaitu untuk mendukung alat tukar lintas negara. Jadi jika kita sudah mempunyai Bitcoin, kita tidak usah repot-repot untuk mendapatkan uang kita. Dan di sini uang Bitcoin itu tidak dapat potongan ya atau pajak. Namun ternyata tidak semua bank sentral mau menerima uang digital ini. Salah satu bank yang tidak mau menerima uang digital ini yaitu adalah Bank Indonesia. Karena menurut undang-undang, Bank Indonesia itu hanya menerima uang rupiah saja. Nah, selanjutnya untuk cryptocurrency itu sendiri, ternyata di Indonesia itu sudah ada cryptocurrency buatan dalam negeri. Kemudian ditransaksikan dengan harga yang nilainya tidak jauh berbeda dengan rupiah berbanding dolar Amerika Serikat. Memang arahnya ke sana, ke arah cryptocurrency. Mungkin suatu saat bisa dijadikan suatu pilihan untuk bertransaksi, namun kita tidak tahu dan disetujui atau tidaknya. Pada nantinya akan ada timbul pertanyaan, kenapa sih kita harus menggunakan mata uang digital? Berikut ada beberapa pemikiran dari Mark Carney. Mark Carney mempunyai 5 pemikiran kenapa kita harus menggunakan uang digital ya. Yang pertama yaitu transaksi online itu akan meroket. Yang kedua, dominasi dolar Amerika Serikat dan renminbi Cina. Yang ketiga, mengurangi potongan dan pajak. Yang keempat, biaya pembayaran digital rendah. Dan yang terakhir, fleksibilitas akan tinggi. Cryptocurrency adalah bentuk simpanan digital yang proses transfernya itu pakai teknik kriptografi atau sandi rahasia. Peredaran cryptocurrency itu sendiri tidak dikendalikan oleh satu lembaga seperti bank sentral contohnya, ataupun perusahaan tertentu, melainkan dengan server yang terpencar-pencar yang sifatnya terdesentralisasi. Alasan kenapa sih cryptocurrency itu harus dibuat? Yaitu tujuannya agar perputaran uang dalam ekonomi itu harusnya bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa melalui pihak ketiga sebagai perantara. Jadi seperti itu. Seperti pihak ketiganya itu contohnya ada bank atau perusahaan dompet digital. Dan proses penerbitannya itu tidak dimonopoli seperti bank sentral pada umumnya. Karena apabila terjadi suatu transaksi yang melibatkan orang ketiga, maka
maka akan termonitor oleh server seperti itu. Bicara tentang Bitcoin itu sendiri, sebenarnya Bitcoin itu muncul pada tahun 2009. Bitcoin ini merupakan cryptocurrency pertama yang sukses dibuat. Bagaimana sih caranya Bitcoin itu bisa terdistribusi ke banyak orang dan setiap orang itu bisa bertransaksi dengan menggunakan Bitcoin? Ada beberapa caranya, yaitu yang pertama harus memiliki jaringan Bitcoin ya, dan ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama kita tidak boleh terpusat di satu server, dan yang kedua kita tidak boleh dikelola oleh perusahaan, dan yang terakhir kita itu tidak boleh bisa dikendalikan. Selanjutnya, setelah materi keempat, kita lanjutkan pada materi kelima. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang berbeda, yaitu pada materi kolonialisme, imperialisme, merkantilisme, dan kapitalisme. Saya jelaskan persamaan kolonialisme dan imperialisme, yaitu pada keduanya mereka itu mempunyai persamaan. Persamaan dari keduanya adalah penguasaan terhadap suatu daerah atau suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Dan setelah mereka punya persamaan, mereka tuh juga punya perbedaan. Perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme yaitu ada 2. Yang pertama, kolonialisme itu bertujuan untuk menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni demi memenuhi kekayaan negara yang melaksanakan politik kolonial tersebut. Dan untuk imperialisme itu sendiri, dia tuh mempunyai tujuan untuk melakukan penjajahan dengan cara membentuk pemerintahan jajahan dan dengan menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan di daerah jajahannya. Ya, selanjutnya kita bahas lagi materi selanjutnya, yaitu merkantilisme. Merkantilisme itu sendiri yaitu paham yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian yang bertujuan itu untuk menepuk kekayaan logam mulia sebanyak-banyaknya, dan sebagai standar juga kekayaan yang dimiliki untuk kejayaan dan kekuasaan negara tersebut. Latar belakang merkantilisme itu sendiri yaitu munculnya negara-negara merdeka di Eropa. Contohnya tuh ada negara Inggris, ada negara Prancis, ada negara Italia, Jerman, dan Belanda. Dari negara-negara tersebut itu sendiri tuh mempertahankan kedaulatannya ya, kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Namun untuk mencapai kondisi tersebut itu tuh membutuhkan kondisi perekonomian yang kuat agar tetap mampu bertahan. Maka ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan di suatu negara, yaitu negara yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah kita membahas merkantilisme, yaitu selanjutnya kita bahas apa itu kapitalisme. Kapitalisme itu sendiri yaitu sebuah sistem ekonomi di mana individu secara privat melakukan kegiatan produksi. Selain produksi, ada pertukaran barang dan jasa pelayanan melalui sebuah jaringan pasar dan harga yang kompleks. Ciri kapitalisme itu sendiri itu ada 4 ciri ya. Yang pertama yaitu modal dan barang-barang yang digunakan sebagai proses produksi digunakan sebagai proses produksi secara pribadi. Dan yang kedua, aktivitas ekonomi secara bebas yang hanya ditentukan oleh pembeli dan penjual. Yang ketiga, selanjutnya, pemilik modal itu bebas untuk menggunakan cara apa saja untuk meningkatkan keuntungan secara maksimal. Dan yang terakhir, pengawasan negara diupayakan seminimal mungkin. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan dari merkantilisme, kapitalisme, dan revolusi industri. Ada 5 keterkaitan, yaitu yang pertama, merkantilisme terjadi ditujukan untuk kepentingan mengembangkan industri di negara-negara Eropa yang
sedang mengembangkan revolusi industri itu sendiri. Dan yang kedua, untuk melaksanakan revolusi industri tersebut, bahan baku industri diusahakan dibeli dengan semurah-murahnya dan mendapatkan sebanyak-banyaknya sehingga dilaksanakannya merkantilisme. Dan yang ketiga, munculnya revolusi industri membuka peluang bagi para pemilik modal yang membuka dan mendirikan industri. Dan yang keempat, mereka semakin berlomba-lomba menanamkan modalnya. Dan yang terakhir, hal ini itu menyebabkan munculnya kapitalisme. Kapitalisme di mana setiap individu yang mempunyai hak penuh untuk menentukan kegiatan produksinya sendiri. Baik, kita sudah memasuki pada materi terakhir pada mata kuliah perspektif global. Materi terakhir yaitu materi ke-6. Di sini kita membahas tentang ideologi. Dan ideologi di dunia itu totalnya ada 10 ya. Saya akan menjelaskan satu persatu. 1. Kapitalisme. Kapitalisme yaitu suatu sistem di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan. Karena pemilik swasta yang dimaksud adalah semua pemilik usaha selain pemerintah, maka paham kapitalis cenderung mengarah ke perekonomian di bidang politik. Yang kedua yaitu liberalisme. Liberalisme itu sendiri adalah ideologi yang menganggap kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Dan yang ketiga ada komunisme. Dan komunisme itu sendiri adalah paham komunis muncul sebagai pemberontakan terhadap kapitalisme dan liberalisme. Selanjutnya yang keempat ada sosialisme. Sosialisme adalah paham yang bertujuan untuk membentuk negara yang makmur secara bersama-sama dan membatasi milik perorangan. Dan yang kelima ada konservatisme. Konservatisme itu sendiri adalah paham yang mendukung nilai-nilai tradisional. Yang keenam itu ada fasisme. Dan fasisme itu mempunyai pengertian adalah paham yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dan yang ketujuh ada anarkisme. Pengertian dari anarkisme itu sendiri yaitu adalah paham yang memandang segala bentuk negara, pemerintahan dan kekuasaannya hanya menimbulkan penindasan terhadap kehidupan sehingga keseluruhannya mesti dihilangkan. Lanjut yang ke-8 yaitu ada ideologi nasionalisme. Pengertian dari nasionalisme itu sendiri yaitu apa yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama. Dan yang ke-9 ada stalinisme. Stalinisme itu sendiri yaitu mempunyai pengertian paham ini terinspirasi dari ideologi politik. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu ada ideologi Pancasila. Pengertian ideologi Pancasila yaitu adalah ideologi yang dianut oleh negara Indonesia. Dari bahasa Sanskerta, pancar artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Seluruh materi sudah saya sampaikan dari materi 4, 5, dan 6. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan materi dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.